Haleluya, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada di seluruh Indonesia ini, biarlah berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, baik dalam pertemuan live streaming ini maupun saudara yang menyaksikan siaran tundanya. Kiranya kasih kemurahan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Pagi ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Dipilih Sejak Dunia Belum Dijadikan. Efesus pasal pertama ayat 4 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, Alkitab berkata kita ini adalah orang pilihan. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kadang-kadang kita pikir ya, menjadi orang beragama Kristen itu karena kita pilih agama. Seperti kalau misalnya kita masuk ke sebuah perpustakaan, banyak buku kan. Lalu kita mulai pilih, akhirnya kita ambil satu buku. Ini aja dah yang saya akan baca. Kita juga berpikir begitu kadang-kadang. Oh, kan ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama yang lain macam-macam. Tapi kemudian setelah kita lihat-lihat, pelajari sedikit, udahlah saya Kristen aja, saya percaya kepada Yesus. Itu pandangan yang salah sekali. Karena apa? Yohanes 15 ayat 16, Yesus pernah berkata dengan jelas, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudara, jadi kita lihat bahwa kalau kita bisa beriman kepada Yesus, itu sebetulnya karena Yesus sudah memilih kita. Bukan pada saat kita lahir, bahkan jauh sebelum kita lahir. Sebelum dunia dijadikan, kita dipilihnya, saudara. Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan, pernah berkata, kalau saya mencari Allah, itu adalah bukti yang jelas bahwa Allah lah yang pertama-tama mencari saya terlebih dahulu. Dan setelah menemukan saya, Dia memberikan kerinduan di hati saya untuk saya mencari Allah. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, itu karena Tuhan telah menarik hati kita untuk kita datang kepada Dia. Dengan kata lain, kita ini adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah. Saudara-saudara, makanya kita harus yakin kita ini orang pilihan, dipilih untuk diselamatkan, tidak dipilih untuk dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan begitu baik, karena kasih karunia-Nya Dia memilih kita. Kapan pemilihan itu terjadi? Alkitab bilang sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum kita ada. Dan itu berarti pasti bukan karena perbuatan baik kita. Kita belum berbuat baik kok. Kita belum ngapa-ngapain. Lahir juga belum, ada juga tidak. Jauh sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah menetapkan kita dalam kekekalan supaya kita menjadi anaknya. Pertanyaannya, pemilihan itu pemilihan pribadi atau kelompok? Maksudnya, apakah tiap orang itu secara pribadi demi pribadi dipilih oleh Allah? Kamu selamat, kamu selamat, kamu selamat, kamu tidak. Ataukah dalam kelompok? Pokoknya orang yang beriman kepada Yesus, siapapun itu selamat. Saya percaya begini. Ayat 5 kan berkata, Allah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Dan ayat 11 dicatat, di dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikan. Jadi sebetulnya ini adalah pemilihan kelompok orang yang berada di dalam Kristus, yang beriman kepada Kristus. Siapapun yang in Christ, entheos, itu diselamatkan oleh Tuhan. Tentu saja pemilihan kelompok ini akhirnya berdampak kepada pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus itu. Saya ambil contoh ya supaya jelas. Saya kan pendiri Sekolah Tinggi Teologi Karisma yang ada di Bandung. Misalnya, kalau ada mahasiswa baru sekian puluh orang datang dalam tahun ajaran yang baru, lalu saya bilang, semua mahasiswa baru yang tergabung dalam STT Karisma pada tahun ini mendapatkan hadiah laptop baru satu orang satu. Nah, saudara-saudara, jadi kalau ada mahasiswa yang
kurang pinter, atau sebaliknya yang cerdas sekali, dia tetap dapat laptop itu. Ada mahasiswa yang rajin, ada yang males-malesan, dia tetap dapat laptop itu. Jadi selama dia ada sebagai mahasiswa baru STT Karisma, dia dapat laptop baru. Nah, ini adalah berkat komunal kepada kelompok. Pokoknya kamu gabung di STT Karisma, kamu dapat berkat ini. Berkat itu berkat komunal, tapi dirasakan juga oleh setiap pribadi-pribadi. Lalu, pemilihan orang untuk diselamatkan itu berdasarkan apa? Tentu berdasarkan kedaulatan Allah. Ya, besok-besok akan dijabarkan lebih jauh tentang hal ini. Kedaulatan Allah artinya mau-maunya Tuhan, kehendak bebasnya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Dia yang menetapkan menurut kerelaan kehendaknya. Jadi Tuhan bilang, aku ingin kamu selamat. Udah, selamat. Kenapa Tuhan memilih Yakub dan bukan Esau? Itu kedaulatan Tuhan. Kenapa saya lahirnya tanggal 14 Juni, bukan Januari atau Desember? Itu kedaulatan Tuhan. Kenapa saya lahir sebagai orang Indonesia dan bukan orang Amerika, orang Afrika? Itu kedaulatan Tuhan, mau-maunya Tuhan. Jadi penetapan keselamatan itu karena kedaulatan Tuhan, menurut kerelaan kehendaknya. Oh, jika demikian apa nggak ada tanggung jawab manusia? Ada dong. Kisah Rasul 13 ayat 48. Saya bacakan ya supaya saudara jelas. Kisah 13 ayat 48. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Nah, ini ayat perhatikan baik-baik. Ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, jadi ditentukan dulu kan, sejak dunia belum dijadikan, menjadi percaya. Orang itu kemudian menjadi percaya. Kita kan selalu pikir, karena saya percaya, maka Tuhan menentukan saya untuk selamat. Ini kalau melihat rancangan Allah dari bawah ke atas. Tapi kalau kita lihat dari pandangan Allah, aku yang tentuin kamu dulu. Sejak kamu belum lahir, sejak dunia belum dijadikan. Sehingga waktu kamu jadi orang pilihan, kamu percaya kepadaku. Jika demikian, apakah kita seperti wayang aja, boneka? Kalau udah ditentukan, ya masuk surga. Kalau nggak ditentukan, masuk neraka. Tunggu dulu saudara. Karena dari ayat ini ada bagian tanggung jawab manusia. Apa itu tanggung jawabnya? Dia harus mendengar firman dan percaya. Kalau dia nggak dengar firman dan percaya, dia nggak akan selamat. Dan berarti dia bukan orang yang dipilih oleh Allah. Sebaliknya, kalau orang itu mendengar firman dan kemudian percaya kepada Yesus yang diberitakan oleh firman itu terjadi bukan karena kebaikan orang itu, tapi karena memang dia sudah dipilih oleh Tuhan dari sejak dunia belum dijadikan. Oh, inilah misteri Allah yang sangat dalam. Dan kedaulatan Allah itu tidak bisa dipisahkan dari kemahatauan Allah. Kan ada tanggung jawab manusia, ada bagian manusia mendengar Injil dan percaya. Jadi Tuhan itu kan maha tahu. Dalam kekekalan Tuhan sudah melihat mungkin ribuan tahun kemudian, pada tanggal sekian, saudara akan hadir dalam sebuah KKR. Engkau mendengar firman yang disampaikan oleh pendeta A. Lalu saudara bertobat mendengar firman Tuhan itu. Lalu maju ke depan menyerahkan hidup. Percaya kepada Tuhan. Tuhan kan bukan baru tahu pada peristiwa itu, dari kekekalan kan dia maha tahu. Maka kemudian dia menetapkan saudara selamat jadi orang pilihan karena dua faktor tadi. Kedaulatan Allah, mau-maunya Tuhan, tapi juga kemahatauan Tuhan. Kadang-kadang manusia suka mikir-mikir, mana lebih dulu? Tuhan tetapin dulu dengan kedaulatannya, atau Tuhan lihat dulu dalam kemahatauannya, sehingga kemudian baru menetapkan. Maka kemudian dalam teologi selalu ada perbedaan antara pandangan Calvinisme sama Arminianisme. Menurut hemat saya, Tuhan itu kan Allah yang sempurna. Nggak usah mana dulu kedaulatan Allah atau kemahatauan Allah. Karena itu bicara tentang waktu. Mana waktu yang lebih dulu? Kedaulatan atau kemahatauan? Ingat saudara, Allah tidak dibatasi oleh waktu. Allah tidak dikurung di dalam waktu. Allah itu
bebas dari waktu. Dia di atas waktu, bahkan dia pencipta waktu. Jadi pada waktu Allah menetapkan, kamu selamat, kamu orang pilihan, itu ditetapkan karena kedaulatan, tapi juga sekaligus karena kemahatauannya. Oh, ini rahasia Allah yang dalam. Tapi bersyukur kalau engkau sudah percaya kepada Yesus, yakin saudara orang pilihan Allah. Engkau dipilih untuk menerima berkat rohani yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, tujuan pemilihannya itu apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi bukan karena kita baik maka kita dipilih, enggak saudara. Tapi karena kita dipilih, maka kita harus hidup kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia, pemberian kepada orang yang tidak layak untuk menerima kalau kita selamat. Tapi kalau kita sudah selamat, ingat ayat 10 bilang kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi bukan karena kita berbuat baik kita selamat. Tapi karena kita dipilih oleh Allah, kita selamat itu semata-mata karena kemurahan hati Allah. Karena anugerah Allah yang maha tahu itu, maka kita harus berbuat baik. Kita harus hidup kudus, kita harus tak bercacat di hadapannya. Karena apa? Kristus sempurna. Kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Saudara-saudara, ini doa saya, supaya kita sungguh mengerti rahasia firman yang dalam. Dan kita punya satu keyakinan, aku orang pilihan Allah. Boleh ucapkan bersama, boleh ketik bersama, aku orang pilihan Allah. 1, 2, 3, aku orang pilihan Allah. Sekali lagi, 2, 3, aku orang pilihan Allah. Saudara dipilih untuk diselamatkan. Saudara dipilih untuk hidup kudus. Saudara dipilih untuk jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bersyukur karena Tuhan yang berdaulat telah memilih kita karena kebaikan hatinya. Bapa, terima kasih karena kasih karunia kami diselamatkan. Dan biarlah kami mengucap syukur sehingga kami melakukan kehidupan yang taat berkenan kepada Tuhan. Bukan supaya kami mencapai keselamatan. Karena kami tahu keselamatan adalah anugerah. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, biar kami sadar dan kami mengucap syukur, mengembalikan kebaikan Tuhan dengan pelayanan kami, ketaatan kami, hidup berkenan kepadamu. Sehingga kami tidak ada cacat celah, hidup kudus sampai selama-lamanya. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.